kelima, al-khauf minallahi azza wa jalla, yaitu adalah sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pondasi yang kelima. Nah, dan kitab yang akan kita kaji ada di dalam Rawha ini. Ini kitab Al-Manhajus Syawi karangan daripada Al-Imam Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau masih hidup, sekarang tinggal ada di kota Madinah. Dan ini kitab menjelaskan secara gamblang 5 pondasi daripada Sadah Bani Alawi tadi. Dari pertama yang ilmu, kemudian amal, kemudian wara', kemudian ikhlas, kemudian takut kepada Allah. Beliau jabarkan panjang lebar dengan dalil ayatnya, dengan dalil hadisnya, dengan dalil ucapan-ucapan orang-orang soleh, kisah-kisah orang soleh yang berkenaan masalah itu semua, sampai jadi satu kitab ini. Nah, dan insya Allah yang akan kita kaji ada di DPC Sleman ini, Manhajus Syawi di dalam pembahasan masalah pondasi yang kedua, yaitu adalah amal. Adapun pondasi yang pertama yaitu ilmu, nanti akan dibahas sama Al-Ustaz Arif, ada di DPC Yogyakarta. Nah ya, nanti mungkin kalau sudah jalan, insya Allah 1 bulan ada 2 kali roha di Jogja. 1 di DPC Jogja, 1 di DPC Sleman. DPC Jogja Manhajus Syawi pembahasannya masalah ilmu, di DPC Sleman Manhajus Syawi pembahasannya masalah amal. Insya Allah seperti itu. Ini insya Allah kita bisa memakmurkan majlis-majlis daripada para salaf kita ini. Nah, dikatakan al-halatu tsaniyah min tariqi Sadah al-Alawiyah wa siyarihimul al-mardiyah al-amal bil ulum ad-diniyah wa taqwallah fi sirri wal alaniyah. Nah, dikatakan oleh Habib Zain bin Sumaid, beliau mengatakan keadaan yang kedua atau pondasi yang kedua daripada thariqah Sadah Bani Alawi, dan ini juga bisa dilihat daripada kisah-kisah hidupnya mereka. Ya, bisa dilihat daripada kisah-kisah hidupnya mereka. Apa itu pondasi yang kedua? Yaitu adalah mengamalkan ilmu. Ya, yaitu adalah mengamalkan ilmu yang sifatnya agama. Kemudian takwa kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Nah, kita ini kalau mengkaji kisahnya para Sadah Bani Alawi, kita dapatkan mereka itu orang-orang yang ahli amal. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli takwa. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli takut kepada Allah Ta'ala, mau takwanya itu dalam keadaan sendiri ataupun di depan orang banyak. Nah, kalau umumnya orang, takwa itu ketika di depan banyak orang, kelihatan takwanya Masya Allah. Tapi kalau sudah tempat yang sepi, kelihatan apa ini? Ya sholat, tapi cepat sholatnya. Tapi kalau di depan orang banyak, sholatnya apa ini? Lama. Nah, kok tahu yang ngomong sama soal ini? Nah, iya, itu banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita mengkaji daripada sejarahnya para salaf, kita dapatkan mereka itu orang-orang yang ahli amal. Mereka adalah orang-orang yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan, kita mungkin sering dengar bahwasanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu setiap malam sholat sunnah berapa rakaat ini? 1000 rakaat. Sering kita dengar Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad setiap malam 1000 rakaat. Yang 1000 rakaat bukan beliau saja, anak turunnya juga sama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, itu juga setiap malam 1000 rakaat. Ada yang mengatakan seperti itu. Sayyidina Imam Al-Ustadzil A'zam Al-Faqih Muqaddam, itu setiap malam juga 1000 rakaat. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama besar, itu juga setiap malam 1000 rakaat. Al-Imam Ahmad Al-Badawi, seorang ulama besar, juga setiap malam 1000 rakaat. Jadi anak turunnya juga seperti itu. Mereka yang melihat bapaknya setiap malam itu ahli sholat, ya mereka juga akhirnya mau jadi ahli apa ini? Ahli sholat. Nah, cuma zaman sekarang ini sudah terkontaminasi dengan sangat yang luar biasa. Jarang anak itu melihat bapaknya sholat di tengah malam. Andai kata anak melihat bapaknya sholat di tengah malam, ternyata sholat isya, tidur belum sholat isya. Nah, jarang didapatkan tengah malam bangun tahajud, jarang di zaman sekarang jarang. Tapi kalau orang-orang soleh terdahulu itu mereka seperti itu. Iya, makanya sampai juga dikatakan apa? Termasuk daripada adatnya para salaf, mereka itu mengajarkan anak-anaknya semenjak kecil bukan ilmu pertama kali, amal. Yang mereka ajarkan pertama kali kepada anaknya yang masih kecil bukan ilmu. Kalau ilmu anak 6 tahun diajari ilmu tidak nyambung, masih belum terbuka akalnya itu, nangkepnya masih lama. Anak usia 5 tahun diajari ilmu berat, namanya juga anak-anak masih tapi diajari untuk beramal. Dengan cara apa? Si bapak duduk sama anaknya, bapak bilang sama anaknya, "Nak, ini perbuatan yang baik, kamu harus melazimi ini perbuatan. Ini perbuatan yang jelek, nak, kamu harus tinggalkan ini perbuatan."
dengan ucapan ngajarinya. Bukan cuma dengan ucapan saja, tapi anak itu terbiasa melihat bapaknya berbuat baik. Anak itu terbiasa dari kecil melihat bapaknya itu meninggalkan perbuatan yang jelek. Akhirnya dari kecil ini sudah apa ini? Terbangun atau terbentuk karakter si anak itu karena melihat orang tuanya seperti itu. Akhirnya ketika remaja sudah biasa tahajud, sudah biasa baca Al-Quran, sudah biasa zikir kepada Allah Ta'ala. Nah seperti itu. Jadi melihat dari kecil kepada anak-anaknya itu. Ya, tuh lihat bagaimana Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib. Imam Haddad itu usia 2 tahun matanya sudah buta. Beliau makfuful basar. Ya, beliau seorang yang matanya itu buta, terkena penyakit kalau sekarang itu apa? Bentol-bentol gatal ada airnya itu apa itu? Cacar. Nah, ketika itu lagi musim cacar, cacarnya sampai ke mata beliau sampai akhirnya buta usia 2 tahun. Iya. Tapi ternyata seorang anak kecil yang semenjak kecil ini sudah buta, ini tidak kecil hati. Itu dikatakan semenjak masih kecil dikirim sama ayahnya belajar ada di Mi'lamah. Mi'lamah itu kalau sekarang madrasah. Diajak sama bapaknya belajar ada di Mi'lamah. Di pagi hari di Mi'lamah ada di madrasah itu. Maka setelah pulang dari madrasah tidak langsung pulang ke rumah, tapi beliau mampir ke masjid yang ada di kota Tarik itu. Beliau kerjakan sampai 100 rakaat di masjid itu. Ya, sampai beliau kerjakan sebanyak 100 rakaat. Ini usianya masih kecil. Ini kalau anak zaman sekarang kayaknya mustahil ada anak kecil ngerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Kita saja punya anak malam Ramadan terawih 20 rakaat istiqomah sampai akhir Ramadan sudah terkagum-kagum. Sudah kita kasih hadiah anak kita itu. Tapi Imam Haddad semenjak kecil sudah terbiasa. Setelah pulang dari Mi'lamah itu mampir ke masjid ngerjakan sholat sebanyak 100 rakaat. Itu setiap hari. Matanya buta, tidak ada yang nganter, tidak ada teman yang nganter nuntun, tapi beliau kerjakan seperti itu. Loh kok bisa seperti ini? Karena sudah dibiasakan dari kecil. Para salaf itu punya kebiasaan mengajarkan anak semenjak dini bukan ilmu pertama kali, tapi amal. Diajarkan perkara yang baik, diajarkan mana itu perbuatan yang bagus. Bukan cuma orang tuanya ngajarkan saja, tapi orang tuanya juga nyuntuhkan. Orang tuanya juga ngajari secara perbuatan. Maka si anak itu dia tumbuh dewasa dalam keadaan sudah karakternya seperti itu. Masya Allah. Iya. Nah, makanya pondasi yang kedua daripada Sadah Bani Alawi yaitu adalah mengamalkan ilmu, ya mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, al-halatu tsaniyah al-amal bil ilm wa huwa al-ibadah allati hiya thamratul ilm wa min ajliha khuliqatis samawati wal ard. Iya. Dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau berkata, yang namanya mengamalkan ilmu itu adalah ibadah. Ya, mengamalkan ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah buahnya ilmu. Ibadah itu adalah buahnya ilmu. Mengamalkan ilmu itu maksudnya ngerjakan ibadah, dan yang namanya ibadah itu adalah buahnya ilmu. Nah, ya, coba kalau misalnya ada orang itu dia nanam pohon mangga, dia berharap pohon itu setelah tumbuh keluar mangganya, kemudian dia nikmati manisnya mangga daripada pohon tersebut. Dari dia tanam dikasih air, disirami, dikasih pupuk sampai tumbuh besar, ternyata tidak ada buahnya. Jadi kan berarti kan tidak ada manfaatnya nih pohon ini. Yang diharapkan daripada pohon ini adalah buahnya. Tapi setelah pohonnya dia tumbuh besar ternyata tidak keluar buahnya, berarti kan tidak ada manfaatnya ini pohon ini. Begitu juga yang namanya ilmu itu buahnya adalah ibadah. Orang kalau dia sudah punya ilmu tapi dia tidak ahli ibadah, berarti tidak ada manfaat daripada ilmunya. Orang kalau dia sudah punya ilmu tapi dia tidak ahli ibadah, berarti tidak ada manfaat daripada baik. Ilmunya tidak ada manfaat. Masya Allah, al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ya, dikatakan seperti itu. Ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan amal, tidak dibarengi dengan ibadah, maka itu layaknya seperti pohon yang tidak ada buahnya. Nah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Mengamalkan ilmu itu maknanya adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah itu adalah buahnya ilmu. Bahkan Allah ciptakan langit dan juga bumi, itu tujuannya adalah ibadah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, itu tujuannya adalah ibadah. Makanya di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku Allah ciptakan jin, tidaklah aku Allah ciptakan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada aku, kata Allah, supaya mereka ibadah kepada aku. Manusia dan jin tempatnya di mana? Ya di bumi. Manusia dan jin tempatnya ada di bumi. Makanya Allah ciptakan bumi ini adalah tempat untuk ibadah. Iya, Allah ciptakan bumi ini adalah tempat untuk ibadah. Wa kafa bi hadhil ayah dalilan ala syarafil ibadah wa luzumil iqbali 'alaiha. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk cari ilmu. Allah nyebut, bukan untuk bekerja, bukan untuk ini dan itu, tapi Allah katakan untuk ibadah. Nah, berarti ayat ini sudah cukup adalah suatu kemuliaan bahwasanya ibadah itu luar biasa. Sampai-sampai secara jelas Allah sebutkan Allah ciptakan jin dan manusia tujuannya untuk apa ini? Ibadah. Berarti ayat ini menunjukkan dalil, menampakkan kepada kita bahwasanya kemuliaan orang yang mengerjakan ibadah dan juga kemuliaan orang yang istiqomah di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena manusia dan jin diciptakan untuk ibadah, bukan untuk cari ilmu. Bukan maknanya berarti tidak cari ilmu, bukan gitu maksudnya. Nah, tapi kan nyebut ibadah ini kan berarti menunjukkan ibadah ini kan luar biasa. Sampai-sampai menjadi tujuan utama Allah ciptakan jin dan juga manusia. Makanya kalau ada orang yang berilmu tapi dia tidak ahli ibadah, maka dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad lahu hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dah." Orang itu kalau dia bertambah ilmunya, bertambah petunjuk itu maksudnya ilmunya. Dia cari ilmu ke sana, dia cari ilmu ke sini. Ada majelis ilmu datang, ada tempat taklim belajar ada di sana. Orang kalau dia bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk daripada Allah Ta'ala, maknanya tidak tambah ibadahnya, tidak tambah ahli amalnya, tidak tambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, maka orang tersebut sejatinya tidaklah bertambah kecuali tambah jauh dari Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan dikira orang kalau alim pasti mulia, belum tentu. Ada orang yang semakin ilmu, semakin berilmu, semakin jauh dari Allah Ta'ala. Iya, jangan dikira orang itu semakin dia alim, semakin dia berilmu, semakin dekat sama Allah Ta'ala. Enggak, belum tentu itu. Justru ada orang yang malah semakin tambah ilmu, semakin apa ini? Jauh. Na'udzubillah min dzalik. Tuh lihat Bal'am bin Ba'ura itu. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura min umat Musa. Daripada umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, seorang yang soleh. Bahkan saking alim dan saking solehnya, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Bal'am bin Ba'ura itu Ismullahil A'zam. Nah, apa itu Ismullahil A'zam? Orang kalau dia dianugerahi sama Allah Ta'ala Ismullahil A'zam, maka setiap kali doa pasti diijabah. Ngangkat tangan, tidaklah tangannya turun kecuali diijabah doanya sama Allah Ta'ala. Bal'am itu dikasih kayak gitu sama Allah Ta'ala. Iya. Sampai-sampai ada riwayat yang lain mengatakan Bal'am bin Ba'ura itu kalau ngadakan majelis ilmu yang hadir 12.000 orang. Ya, kalau ngadakan majelis ilmu itu yang hadir 12.000 orang. Alim luar biasa. Iya. Dan dia punya keramat kalau bahasa orang sekarang. Sampai-sampai juga ada yang mengatakan kan yang dur ila arsyillah. Sampai-sampai Bal'am bin Ba'ura itu pernah disingkapkan sama Allah Ta'ala. Dia melihat bagaimana itu arsy Allah Ta'ala. Saking alimnya, saking solehnya. Ya. Tapi bagaimana Bal'am bin Ba'ura itu ternyata ilmu yang dia punya tidak menjadikan dia semakin dekat sama Allah Ta'ala. Walaupun dia sudah sampai di derajat yang tinggi seperti itu, ternyata dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala di akhir hayat. Ya. Di akhir hayat daripada Bal'am bin Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura ini dia tergoda dengan ajakan istrinya untuk mendoakan jelek kepada Nabi Musa. Nah, dia sendiri. Karena mentang-mentang dia kalau doa selalu apa ini? Diijabah sama Allah Ta'ala. Dia tergoda dengan rayuan daripada istrinya. Dia mendoakan Nabi Musa dengan doa yang jelek supaya celaka Nabi Musa dan kaumnya. Tapi subhanallah ketika Bal'am dia angkat tangan berdoa mendoakan Nabi Allah Musa dan kaumnya dicelakakan sama Allah Ta'ala, Allah belokkan dia punya lisan bukan mendoakan Nabi Musa dan kaum yang celaka,
tapi justru malah mendoakan kaumnya dia sendiri yang celaka. Sampai akhir tambah jauh dari Allah Ta'ala. Waliyadu billah min dalika. Ini penting. Kita harus introspeksi diri, ikhwan yang dimuliakan Allah. Iya, hidup di dunia ini kita cari ilmu itu cari ilmu itu. Setelah kita cari, ya kita amalkan. Jadi orang yang ahli ibadah. Lihat datuk-datuk apa orang-orang soleh terdahulu itu. Lihat para salaf-salaf kita terdahulu itu bagaimana. Mereka sudah melewati kehidupan itu dalam keadaan sukses. Anak katakan sukses karena sampai sekarang namanya dikenang. Anak katakan sukses karena sampai sekarang namanya apa? Dikenang. Orang zaman dulu tuh yang kaya ya banyak, yang miliarder banyak itu, tapi ada yang dikenang enggak mereka itu? Enggak ada yang dikenang sama sekali. Orang-orang dahulu yang kaya raya banyak, hartanya melimpah banyak, tapi ada enggak orang zaman sekarang kenang mereka orang-orang kaya zaman dulu itu? Enggak ada yang dikenang. Tapi yang dikenang orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli amal, orang-orang yang ahli ibadah. Makanya tiru ke mereka, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, iya, bakal jadi orang yang beruntung dunia dan juga akhirat. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, kemudian wal ilmu wal ibadah kama qala al-Imam al-Ghazali jawharani li ajlihima kullu ma tara wa tasma' min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin wa nadharil nadirin bal li ajlihima unzilatil kutubu wa ursilatir rusul. Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya yang namanya ilmu dan ibadah. Ini juga dikatakan pula oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ilmu dan juga ibadah. Ilmu dan juga ibadah. Itu ibarat adalah dua permata yang sangat berharga. Ilmu dan juga ibadah ini ibarat dua permata yang sangat berharga. Iya. Kenapa kok dikatakan sangat berharga? Setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar daripada kitabnya para ulama, iya, daripada pelajaran atau pengajaran daripada seorang guru, daripada nasihat orang-orang yang memberikan nasihat, itu semua mereka ngarang kitab, mereka mengajar, mereka menasihati, itu yang mereka karang di dalamnya, yang mereka ajarkan, yang mereka nasihatkan, itu semua berkenaan masalah ilmu dan juga ibadah. Ya, kita kalau melihat kitab-kitab agama tentunya, kalau kitab-kitab umum ya tidak ada hubungan dengan ibadah. Kitab-kitabnya para ulama, kitab-kitabnya orang-orang soleh, itu mereka ngarang kitab, ya tujuannya adalah menjelaskan masalah ilmu dan ibadah. Kita kalau dengar orang ngasih nasihat, ya ketika khutbah Jum'ah misalnya, ada enggak yang ngasih nasihat supaya pekerjaannya sukses, dagang ini misalnya. Ini mumpung zaman sekarang lagi musimnya dagang seperti ini, maka kalau kalian mau sukses, saya anjurkan untuk dagang seperti ini. Ini khotib macam apa ini? Kalau ada ceramah agama, bahasa kayak gini, ini sudah melenceng namanya ini. Tidak benar ini. Seorang ulama memberikan nasihat, seorang ulama dia mengarang kitab, seorang guru dia mengajar. Pasti inti dari kitab yang dikarang atau nasihat yang disampaikan itu berkenaan masalah ilmu dan ibadah. Makanya ilmu dan ibadah ini ibarat seperti dua permata yang sangat berharga, yang setiap orang itu kalau dianugerahi dua permata ini, maka dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia dan juga akhirat. Nah, dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Bahkan bukan cuma kitab dikarang, bukan cuma nasihat disampaikan oleh para ulama, bahkan kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, kemudian suhuf-suhuf yang lain yang Allah turunkan kepada para nabinya, dan juga Allah mengutus para rasul, semua tujuannya mengajak berkenaan masalah ilmu dan ibadah. Di Al-Quran tidak ada cara sukses dagang sarung, tidak ada di Al-Quran, tidak mungkin nemu model kayak gitu. Iya. Tapi yang ada di Al-Quran, di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, semuanya berkenaan masalah ilmu dan juga ibadah. Iya. Bahkan para rasul diutus sama Allah Ta'ala bukan ngajari cara dagang, tapi ngajak orang untuk cari ilmu, ngajak orang untuk ibadah. Nah, makanya ilmu dan ibadah itu sangat penting. Itu adalah tujuan utama Allah turunkan Al-Quran. Itu adalah tujuan utama Allah utus para rasul ada di muka bumi, mengajak orang untuk cari ilmu dan mengajak orang untuk mengamalkan ilmu. Penting sekali. Mengamalkan ilmu itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Baik.
Ayo bismillah mikro. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. الفصل الأول في وجوب العلم بالعلم وما وراء في ذلك من الأخبار والآثار. اقتضاء العلم العمل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. قال سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: معنى العمل بالعلم هو أن يعمل بما يقدر عليه منه ويتعلم منه ما يقدر عليه ويعلم منه ما أمكنه وعلى هذا. وأما معرفة كل علم والعمل بكل علم فمن يقدر عليه، ولكن مع ذلك يعتقد أنه ما بلغ تمام العلم لا في العمل ولا في المعرفة ولا في التعليم انتهى من تثبيت الرواة. Baik. Nah, kemudian dikatakan berkenaan daripada ittiba'ul ilm al-amal. Iya. Tujuan ilmu itu adalah mengamalkan. Nah, ya, tujuan daripada ilmu adalah mengamalkan. Dikatakan di dalam suatu riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "I'lamu ma syi'tum an ta'lamu, fala ya'jurukumullahu bil ilmi hatta ta'malu." Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang agung yang memiliki keistimewaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, kalian pelajarilah apa yang ingin untuk kalian ketahui. Kalian belajar apapun yang ingin kalian ketahui, kata beliau. Tapi tidaklah Allah itu akan memberikan ganjaran terhadap ilmu yang kalian punya hatta ta'malu, sehingga kalian mengamalkan daripada ilmu tersebut. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, silahkan kamu cari ilmu apapun yang kamu inginkan. Kamu kepengen belajar ilmu fikih, silahkan. Kamu kepengen belajar ilmu tafsir Quran, silahkan. Kamu ingin belajar ilmu hadis, silahkan. Belajarlah apa yang kalian ingin untuk kalian ketahui. Tapi kalian perlu tahu, kata beliau, Allah tidak mungkin ngasih ganjaran terhadap ilmu kalian sehingga kalian amalkan ilmu tersebut. Nah, jadi maknanya orang kalau cari ilmu itu belum selesai. Orang kalau dia cari ilmu, dia dapat ilmu itu belum selesai. Jadi katakan sudah selesai. Selesainya itu kalau diamalkan. Nah, ya, selesainya itu kalau apa? Kalau diamalkan. Allah tidak mungkin ngasih pahala terhadap ilmu yang kalian cari hatta ta'malu, sehingga kalian mengamalkan daripada ilmu tersebut. Nah, berarti maknanya orang kalau cari ilmu saja belum cukup. Jadi kira kalau sudah mondok, pulang pondok, yakfi, cukup. Tidak cukup, masih sudah ngamalkan belum. Itu ilmu itu tidak ada manfaatnya kecuali kalau diamalkan. Ilmu itu tidak ada manfaatnya kecuali kalau apa? Kalau diamalkan. Allah tidak ngasih pahala terhadap ilmu kalian sehingga kalian amalkan terhadap ilmu tersebut, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya mengamalkan ilmu itu ayyamal bima yaqdiru alaihi minhu wa yata'allam minhu ma yaqdiru alaihi wa yu'allim minhu ma amkanahu wa ala hadha. Imam Haddad beliau mengatakan mengamalkan ilmu itu adalah seseorang dia mengamalkan apa yang mampu dia amalkan. Nah, tentunya yang namanya kemampuan manusia itu kan terbatas. Ya, belum tentu satu ilmu ini bisa diamalkan terlebih dahulu. Dia mengamalkan ilmu apa yang mampu untuk diamalkan. Kemudian dia belajar ilmu yang kiranya mampu untuk dia amalkan. Kalau mau belajar ini tapi kita tidak yakin bisa mengamalkan, jangan dulu. Jangan nambah ilmu dulu kecuali apa ini? Amalkan dulu yang sudah kita punya ini. Ya. Mengamalkan ilmu itu kata Imam Haddad, mengamalkan apa yang dia mampu. Kemudian belajar ilmu itu belajar ilmu yang sekiranya dia mampu untuk mengamalkan. Itu pernah suatu saat Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, beliau berjalan ada di jalan di kota Mekah ketika itu. Beliau melihat ada hajar. Ya, beliau melihat ada batu. Itu batu terukir ada di atasnya kalimat iklibni. Nah, iklibni itu artinya baliklah saya. Di batunya diperintahkan untuk apa ini? Nah, dibalik. Beliau melihat ada satu batu, itu ada terukir satu kalimat, wahai orang yang lewat di sini, coba kamu balik saya. Akhirnya penasaran Sayyidina Ibrahim bin Adham,
diambil itu batu kemudian dibalik. Nah, ketika batu itu dibalik sama Sayyidina Ibrahim bin Adham, maka beliau mendapatkan tulisan di balik batu tersebut suatu nasihat yang berharga. Kamu ini, ilmu yang sudah kamu punya belum diamalkan. Kenapa kok masih berambisi cari ilmu yang lain? Kamu ini, ilmu yang sudah kamu punya itu belum kamu amalkan. Kenapa kok kamu ini berambisi untuk cari ilmu yang lain? Maka ketika itu Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau tambah sadar. Ya Allah, berarti ini saatnya untuk mengamalkan ilmu. Saatnya apa yang sudah saya dapatkan daripada ilmunya Allah Ta'ala, saya amalkan. Nah, jadi maaf, tidak cukup orang cari ilmu saja, itu tidak cukup. Setelah cari ilmu harus diapakan ini? Diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ini beban berat ada di pundaknya ini. Karena bagaimanapun juga, maaf, orang yang dia ngerjakan maksiat dalam keadaan dia tahu itu perbuatan maksiat, itu dosanya semakin besar. Mudha'afah itu dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kok dilipat gandakan sama Allah? Nah, dia ngerjakan maksiat dalam keadaan dia tahu ini perbuatan maksiat. Kalau tidak tahu, ya dosa, cuma dosanya masih di bawahnya itu. Nah, iya, makanya penting orang itu mengamalkan ilmu itu penting sekali. Nah, kemudian begitu juga mengajarkan kepada orang itu apa yang mampu untuk diajarkan, apa yang memungkinkan untuk diajarkan. Amma ma'rifatu kullil ilm wal amal bi kullil ilm faman yaqdiru alaih. Maka dikatakan oleh Imam Haddad, adapun mengetahui semua ilmu. Iya. Adapun mengetahui semua ilmu dan mengamalkan semua ilmu, siapa orang yang mampu seperti itu? Tidak mungkin ya. Orang kalau tidak mungkin dia sampai pada batasan semua ilmu sudah dia kuasai, itu mustahil. Ini binasil Quran ini. Dengan nas Al-Quran ini, Al-Quran mengatakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di setiap orang yang berilmu pasti di atasnya ada orang yang lebih berilmu. Berarti maknanya orang itu kalau sudah alim, ada yang lebih alim daripada dia. Berarti kan ada yang dia belum tahu berarti. Iya. Mengetahui semua ilmu semuanya dan juga mengamalkan semua ilmu, ini hal yang mustahil. Tidak ada orang yang bisa seperti itu. Walakin ma'adzalika ya'taqidu annahu ma balagha tamam al-ilm la fil amal wala fil ma'rifah wala fil ta'lim. Nah, akan tetapi bagaimanapun juga setiap orang yang dia cari ilmu, setiap orang yang dia mengamalkan ilmu, maka hendaknya dia selalu meyakini di dalam hatinya bahwasanya dia belum sampai kepada sempurnanya ilmu. Orang yang berilmu itu harus dia meyakini bahwasanya dia belum sempurna ilmunya. Dia sadar ilmu saya belum sempurna, amal saya masih belum sempurna, pengetahuan saya masih belum sempurna, saya mengajar kepada orang masih belum sempurna. Setiap orang cari ilmu tidak boleh dia merasa dirinya sudah sempurna. Setiap orang yang beramal tidak boleh merasa dirinya sudah sempurna di dalam amalnya. Setiap orang yang mengajar tidak boleh merasa dirinya sudah sempurna di dalam mengajar, tidak boleh. Makanya kalau kita lihat, ini mungkin kita sering lihat di media sosial, bagaimana guru-guru kita kayak Habib Salim bin Abdullah bin Masyadiri, ya, itu setiap kali beliau di atas mobil atau beliau sedang senggang, itu ada kitab di tangannya. Padahal usianya sudah tua. Nah, ketika itu ada foto di rumah sakit dalam keadaan diinfus, ya, sama di sebelahnya ada muridnya Ustaz Ahmad bin Nuh Haddad namanya itu. Itu sambil baca kitab murajaah bareng sama Ustaz Ahmad bin Nuh ini. Usianya sudah tua, sudah sakit, sudah sepuh. Kita kalau lihat orang-orang soleh hidupnya seperti itu, para ulama itu tidak merasa cukup, tidak merasa sempurna, iya, tidak merasa cukup, tidak merasa sempurna, iya. Nah, ini orang-orang soleh seperti itu. Maka seyogianya orang kalau dia ahli ibadah, tidak boleh dia merasa ibadahnya sudah cukup, sudah sempurna, tidak boleh. Habib Abdullah bin Husain Tahir, pengarang daripada kitab Sulamut Taufiq, pengarang daripada qasidah Ya Arhamar Rahimin. Nah, nanti juga setiap di akhir majlis Ya Rabbana Tarafna, pengarang daripada qasidah itu Habib Abdullah bin Tahir itu, beliau ahli ilmu, beliau ahli amal, beliau ahli ibadah, beliau ahli dakwah, komplit. Orang yang di dalam dirinya komplit terkumpul ilmu zahir dan ilmu batin. Bahkan apa yang ada di dalam kitab Ihya, bahkan ziyadah lebih daripada yang di dalam kitab Ihya, itu ada pada diri Habib Abdullah bin Tahir ini. Komplit, ya. Tapi bagaimanapun beliau komplitnya beliau tadi itu, beliau punya kebiasaan setiap hari itu zikirnya, wiridnya
setiap hari membaca ya Allah 25.000 kali. La ilaha illallah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Beliau ngajar banyak muridnya. Di antara muridnya yang jadi yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, gurunya Wali Habsyi, sampai jadi mufti Mekah, ada di kota Mekah ketika itu. Itu muridnya Habib Abdullah Sim Thahir. Di dalam berdakwah berhasil, di dalam amal ibadah luar biasa, di dalam masalah ilmu luar biasa, karangannya banyak, ucapannya itu luar biasa. Sampai-sampai dikatakan ahlu Masilih. Masilih itu kota di mana Habib Abdullah Sim Thahir itu hidup, ada di sana. Itu penduduk kota Masilih itu setelah Habib Abdullah bin Sim Thahir meninggal dunia, mereka mengatakan, oh kami baru sadar kalau kami ini hidup di dunia. Selama guru kami Habib Abdullah Sim Thahir masih hidup ada di sekitar kami merasa hidup ini seperti di surga. Hidupnya karena penuh dengan ibadah, tidak ada cekcok di mana-mana. Kenapa? Di mana-mana isinya orang alim, di mana-mana isinya orang yang ahli ibadah, di mana-mana isinya orang soleh. Tapi setelah Habib Abdullah Sim Thahir meninggal dunia, maka penduduk Masilih ini baru sadar, ini ternyata kita hidup ada di alam dunia ini. Iya, banyak kekacauan di sana dan di sini. Itu luar biasa, dakwahnya luar biasa. Tapi walaupun hebatnya beliau seperti itu, tetap beliau mengatakan di dalam munajahnya, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhil idhamar ramah. Ya Allah, saya ini tidak punya amal apa-apa, saya tidak punya ibadah apa-apa ya Allah. Setiap hari wiridnya apa ini? 25.000 kali ya Allah ya Allah. 25.000 kali salawat kepada Nabi SAW. Setiap hari 25.000 kali la ilaha illallah. Belum dakwahnya, belum ibadahnya, belum ngajarnya, belum ini, belum itu, belum sholatnya, belum baca Qur'annya. Tapi beliau mengatakan, ya Allah saya tidak punya amal apa-apa. Kasbuna kulluh zalal. Saya punya ibadah semuanya cacat, semuanya sia-sia, banyak riaknya ya Allah. Tapi saya punya harapan yang besar kepada Engkau ya Allah. Engkau ini adalah zat yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Merasa dirinya masih tidak sempurna. Nah gitulah seseorang hambanya Allah itu harus seperti itu. Mau dia alim harus merasa dirinya belum alim. Kalau dia ahli ibadah belum merasa dirinya ahli ibadah. Kalau dirinya ahli amal belum merasa kalau dirinya ahli amal. Masya Allah. Iya. Ini kalau kita dengan kisah-kisah kayak gini kan baru tahu ini ternyata perbedaan dekat atau sangat jauh ini. Perbedaan dekat atau sangat jauh ini. Nah, kita ini kadang-kala maaf baru sholat duha istiqomah seminggu itu sudah merasa dirinya masya Allah. Nah, padahal sholat duha istiqomahnya berapa ya? Baru berapa ini? Seminggu itu pun 2 rakaat lagi. Nah ya penting kalau 8 rakaat atau 12 rakaat masih penting masih ada. Ya ini 2 rakaat sudah merasa dirinya bagus. Ya. Tuh lihat orang-orang soleh tidak pernah merasa dirinya sempurna, tidak pernah merasa dirinya sudah cukup, baik dari segi ilmu, baik dari segi amal, baik dari segi ibadah, baik dari segi dakwah, baik dari segi ibadah dan sebagainya. Tidak pernah merasa dirinya sudah cukup atau sudah sempurna. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semoga apa yang sudah kita baca daripada kajian ini insyaallah bisa menjadikan hati kita semakin terbuka. Kita mulai kenal bagaimana jalan para salaf kita. Semoga Allah Ta'ala jalankan kaki-kaki kita ini berada di langkahnya, kaki-kakinya para salaf kita, di dalam langkahnya orang-orang soleh terdahulu. Dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita semua kelak di dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan bersama dengan para salaf-salaf kita, bersama dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, bersama dengan Syekh Imam Fadhil Muqaddam, bersama dengan para ulama-ulama kita, insyaallah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar